Halo. Yang bisa mendengar suara saya boleh lambaikan tangannya. Yang bisa mendengar suara saya minta tolong dong tersenyum dong walaupun di kamera, supaya sukacita itu menular ke semua orang gitu ya malam hari ini. Amin, amin. Mari kita mau mulai persekutuan doa kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan wajah yang penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Apapun yang menjadi beban kita mau tanggalkan dulu saat ini ya. Karena kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat tepuk tangannya buat Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu bersama-sama memuji Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, mari angkat suaramu bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari dan bertepuk tangan buat Tuhan. Dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sekali lagi. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu. Kami mau menyanyikan kasih setia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Bukan dengan membawa setiap pergumulan dan beban kami, tetapi dengan membawa setiap ucapan syukur kami. Karena Engkau Allah yang terlalu baik bagi kami. Di dalam segala musim, lewati badai sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Mari teman-teman malam hari ini, mari datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, biarlah syukurmu jauh lebih besar, dan naikkan itu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersekutu pada malam hari ini, mungkin masih online Tuhan, tetapi adalah waktu yang sangat berharga ketika kami boleh bersekutu bersama, memuji serta menyembah Engkau dari tempat kami masing-masing. Dinaikkan pujian dan mazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau pelihara seluruh kehidupan kami. Engkau berkati kami. Mungkin saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja,
tetapi pemeliharaanmu di dalam hidup kami adalah sempurna. Karena itu malam hari ini kami mau naikkan syukur kami. Kami mau penuhi mezbah-Mu dengan nyanyian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik. Kau sangat baik. Oh, mari naikkan setiap syukur-Mu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku takkan goyang. Ada kekuatan yang baru. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau Allah yang setia. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Mari teman-teman, mari angkat suaramu, angkat hatimu dan bersyukurlah. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang membelaku. Punya Tuhan yang membelaku. Amin. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, rasakan dekat padamu.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari angkat tanganmu, naikkan setiap pujian dan syukurmu, serahkan seluruh kehidupanmu. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Dialah Tuhan yang bersama dengan kita. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh, kami naikkan syukur bagimu. Bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. sepanjang hidupku Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku Kami bersyukur, kami mau terus bersyukur. Ini setiap Nyatakan hati kebaikan-Mu, nyatakan kasih setia-Mu. sungguh ajaib. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah lupakan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, Kami naikkan setiap setiap syukur anugerah-Mu. untuk Terima setiap kasih Tuhan, di Kau tengah segala kekuatan kami, Kau Kami melindungi kami. Terima kasih, Kau berjalan bersama kami, Kau pegang seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati kami. Kami aman dalam tangan-Mu, sebab Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel, Allah yang bersama kami, Allah yang mengasihi kami, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kami naikkan syukur kami. terima kasih. Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Hanya padamu ini kami. Terima kasih Ini kami Tuhan Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur, Kami naikkan syukur kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan setiap kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan
Di tengah segala badai yang mungkin melingkupi kami saat ini, kami percaya bahwa Engkau yang tetap hadir menjadi setiap kekuatan bagi kami. Ini kami Tuhan datang kepadamu, yang mau menyembah Engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu, ini kami yang rindu kepadamu Tuhan. Dekat kepadamu, diubahkan oleh nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitu pula hati kami Tuhan, Bagiku datang menunggu-Mu. bagaikan padang yang gersang, Kau boleh hadir Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Jiwa kami Begitupun jiwaku, Tuhan. ini setiap hati kami,
Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami, Kau bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Kau terus hadir, Kau berkuasa Tuhan. Ini kami, terus sembah Dia, terus tinggikan namanya, terus panggil Dia, Yesus. Yesus Kau hadir, kudus, kudus namamu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terus sembah Dia, hadirat-Mu Tuhan bertahta, ku rasakan Kau boleh hadir, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Yesus, terus kami datang Tuhan menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau yang boleh Tuhan datang pada kami. Dalam segala sukacita beban yang kami rasakan. Saat itu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Biarlah ya Tuhan pada saat ini, kami yang boleh Kau ajak dan Kau panggil Tuhan, untuk datang kepadamu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh Kau tempa dan Kau bentuk Tuhan. Berkatilah Tuhan Tante Jane yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Biarlah seperti Bundamu yang kudus, Bunda Maria, kami semua boleh meneladaninya. Dalam iman, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan, Engkau yang boleh hadir. Terus bentuk kami Tuhan, terus jaga kami. Dan boleh dari Tante Jane, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap materi, perkataan, dan setiap Tuhan apa yang dibawakan. Kami percayakan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah persekutuan doa pada malam hari ini. Dan biarlah nama-Mu yang kudus Tuhan boleh melawat setiap hati yang lumpuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih tim pujian udah membuka hati kita semua untuk boleh menerima firman Tuhan ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa yang merasa benar-benar diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangan. Yang mengalami hadirat Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan, silakan angkat tangan. Ya, kita sudah berada di dalam hadirat Tuhan, sungguh luar biasa ya. Ya, tanpa kita memulai dengan pujian dan penyembahan, mungkin hati kita masih gelisah ya, kemana-mana, pikiran kita kesana kemari. Nah, saya mau mengucap shalom bagi saudara-saudara sekalian di PDKK Gembala Baik Kepemudaan ya, PDKK Gembala Baik bagian muda-mudi, yang satunya bagian tua-tui gitu ya. Nah, sungguh luar biasa kita bisa bertemu di masa pandemi ini. Tetap pandemi belum selesai, tapi tetap selalu Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa satu dengan yang lain, walaupun kita di online Zoom ya. Tapi ya, marilah kita selalu merasa bersyukur ketika kita boleh PD online, kita boleh mewartakan online ya. Kita syukurin aja, karena Tuhan mau mendidik kita dalam segala keadaan. Kita mengucap syukur ya. Nah, hari ini kita memakai model. Siapa model kita? Yaitu Bunda Maria ya. Dengan tema yang begitu indah tapi sulitnya luar biasa ya. Fiat voluntas tua. Ya, itu bahasa Latin, tetapi bahasa Indonesianya yaitu jadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Ya, dan ini tidak mudah bagi kita anak-anak muda, juga orang setengah umur, juga orang lanjut usia ya. Tidak mudah untuk jadilah padaku menurut perkataan-Mu ya, jadilah menurut kehendak-Mu. Wah, itu tidak gampang ya. Yang biasanya terjadilah menurut kehendak-Ku ya, walaupun sudah ngomong kehendak-Mu tetapi tetap masih ke ku ya. Selalu ini namanya manusia yang kedagingannya masih menonjol ya. Tapi kita mau belajar ya dari juga beberapa tokoh di dalam Alkitab ya. Selain Bunda Maria juga ada tentunya ya. Mungkin adik-adik di sini, saudara-saudaraku di sini ya. Ya, ini sudah oma ini ya, sudah oma. Dipanggil tante juga boleh, dipanggil ibu juga boleh. Nah, adik-adikku, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita belajar tentunya ya, bagaimana kita bisa melakukan atau memperkatakan dengan sungguh-sungguh, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan.
ya. Kita mau belajar seperti Bunda Maria. Mungkin masih banyak sih di sini ya yang belum seperti itu. Tetapi saya percayalah kalian udah ikut PD bertahun-tahun ya. Mungkin untuk yang baru sulit, tapi mungkin yang lama-lama pasti udah bisa lah ya. Mungkin gagal, tetapi sekali lagi kita kembali. Sudahlah Tuhan tidak mau kehendakku, kehendakmu saja ya. Nah, kehendak Tuhan itu banyak sekali ya. Semuanya ada di dalam kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci, di sini semua ada kehendak Tuhan ya. Pada zamannya Maria itu memang malaikat yang berbicara ya. Malaikat berbicara kepada Maria firman Tuhan ya. Nah, juga tentunya Maria juga membaca kitab Taurat dan sebagainya ya. Dia juga belajar firman Tuhan ya. Nah, tapi dialah yang dipakai Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat berteduhnya seorang anak Allah ya, anak manusia yang dimuliakan, ditinggikan ya. Via voluntas tua ya, bahasa Latin dan bahasa Indonesia jadilah menurut kehendakmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini ketaatan dari Bunda Maria itu sungguh membawa sukacita. Ya, kalau orang taat pada Tuhan itu membawa sukacita. Sukacita pada siapa? Ya, pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Ya, nah perkataan ini jadilah menurut kehendakmu. Ya, itu adalah perkataan tadi sudah tahu semuanya dari Bunda Maria kepada malaikat yang datang kepada Maria untuk memberitakan kabar sukacita ya. Kabar bahwa Allah Bapa memilih Maria. Untuk apa? Untuk melahirkan seorang bayi, yaitu anak manusia yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi ya. Jadi wanita ini dipakai untuk kandungannya, dipakai untuk mengandung anak Allah. Luar biasa itu, mengandung Allah ya, yang turun ke dunia ini menjadi manusia. Wah, ini luar biasa, wanita pilihan Allah ini. Allah nggak pernah salah pilih, Bunda Maria nggak pernah ya. Ini pilihan benar-benar. Seperti Anda berada di sini saat ini, Anda pun juga dipilih oleh Tuhan. Nggak salah pilih. Dipilih menjadi WL, dipilih menjadi pelayannya, dipilih menjadi macam-macam ya. Anda hadir di PD ini, itu adalah Tuhan sendiri yang memilih Anda dan saya ya. Nah, jadi Bunda Maria itu di sini mengungkapkan apa? Imannya. Fiat voluntas tua itu adalah iman dari Bunda Maria. Ketika dia mendengar malaikat Gabriel mengatakan, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jangan takut Maria. Ya, dia kaget ya. Mana ada berita seperti itu ya. Livia, malaikat datang, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Hah? Pasti teriak ya. Mana mungkin, aku masih single, aku belum bersuami ya. Kira-kira Maria ya seperti itu. Dia kan masih muda saat itu ya. Nah, tapi mengapa dia bisa mengatakan jadilah padaku menurut kehendakmu? Karena dia dengar firman. Malaikat itu mengatakan kepada dia, Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Jangan takut. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kuasa Allah menaungi kamu. Dia dengar ya. Mengapa dia tahu? Dia peka bahwa itu suara Tuhan. Karena hubungan Maria dengan Allah Bapa itu erat sekali. Menjalin relasi yang dekat, sehingga dia tahu ini bukan suara setan. Mungkin Livia juga bingung. Saya suruh mengandung dari Roh Kudus, gak mungkin, ini pasti setan. Oh, Yesus sudah lahir kok, kan pasti begitu ya, ragu-ragu ya. Atau pada saat ini, Livia, engkau harus menikah dengan si anak itu ya, namanya si Kokoh gitu. Bingung, ini dari Tuhan atau bukan
Ya, nah ini kadang-kadang juga seperti itu. Hosea itu juga dikatakan, Hosea kamu harus menikahi si sundal itu. Hah, menikah dengan seorang sundal. Nah, wanita berzina. Nah ini juga, nah seperti itu. Tuhan itu bisa memberikan suatu perintah apapun. Ya, nah karena itu Maria juga bingung, mengandung. Saya belum punya suami, bagaimana ini? Ya, nah jadi Maria ini sungguh luar biasa ketika dia diberitahu oleh malaikat bahwa kuasa Allah akan menaungi dia, Roh Kudus turun atas dia, dan juga diberitahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena sepupumu yang namanya Elizabeth, ya itu sekarang ini hamil tua di masa tuanya, ya 6 bulan. Tiada yang mustahil bagi Allah, ya. Nah seperti itu, makanya dia percaya. Lalu keluarlah kata-kata itu. Dia mengungkapkan imannya dengan ketaatan, ya, kepada kehendak Bapa tanpa syarat. Dia mengatakan, ya, di dalam Lukas 1 ayat 38, ya. Oke, mungkin boleh ditayangkan ya firmannya. Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ketika dia sudah mengucapkan itu, malaikatnya tuh legawa, namanya lego, ya. Oke, boleh ditutup, ya, di stop. Oke, ya. Jadi saat dia mengungkapkan, jadilah padaku menurut perkataanmu, jadilah padaku menurut kehendakmu, di situ dia mengungkapkan namanya fiat itu tadi. Fiat itu suatu persetujuan yang penuh, ya, berarti dia menyetujui peristiwa inkarnasi, di mana saat itu sabda Tuhan menjadi manusia. Ya, jadi ada di dalam dirinya saat dia mengucapkan fiat itu tadi. Ya, suatu persetujuan. Inilah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Langsung malaikatnya lega. Oh, luar biasa, dia pergi. Dan saat itu juga sabda Tuhan menjadi manusia dan tinggal di dalam kandungan si Maria. Luar biasa ya. Dia mengandung tanpa suami. Ya. Di sini siapa yang sudah menikah? Tidak ada ya. Ini masih single semua kan? Ya, atau ada yang sudah menikah? Ya, bayangin kalau tiba-tiba pasangannya itu mengatakan apa? Kok aku sudah mengandung. Kaget. Belum dinikahi sudah mengandung. Ya, mengandung dengan siapa kamu? Dengan Roh Kudus. Yang mana mengerti? Yosef mana mengerti? Ya, Yusuf diberitahu. Yosef saat itu, ya, sama Maria pasti. Gimana ini tunanganku? Gimana ini? Aku ini hamilnya dari Roh Kudus. Ya bingung. Nah, Yosef di sini dengan diam-diam mau menceraikan Maria kan? Supaya nanti dia nggak berat. Apa namanya? Ya nggak tahu gimana. Yosef mikir biar dia nggak menderita. Dia tinggal aja diam-diam. Nah, malaikat ngomong lagi, ya, sama Yosef ini. Santo Yosef luar biasa, ya. Jadi Maria itu mengandung tanpa suami, ya, tapi dari Roh Kudus. Nah, dalam hal ini saat itu Maria tidak memikirkan bahwa dia itu akan mendapat apa? Hukuman rajam karena perzinahan. Ya pasti kan, wanita mengandung belum ada suami, ya pasti itu berzinah. Atau dia main-main sama Yosef. Pasti, ya, berarti MBA, marriage before accident, bisa dicap seperti itu. Tapi dia tidak memikirkan hal itu. Waduh, nanti kalau saya bilang iya gimana ya? Saya pasti dihukum rajam karena dikira berzina. Dan di sini kita lihat imannya itu, iman Maria
tidak memikirkan dia bakal dihukum rajam atau gimana, nanti Yosef mau mengatakan apa, mau meninggalkan dia nggak mikir itu. Tapi yang dipikirkan adalah bahwa karya keselamatan Allah itu lebih penting dari kepentingan pribadinya sendiri. Di situ letak kerendahan hati Maria, kepercayaan Maria, iman yang begitu besar. Dia berani untuk menanggung risiko itu. Karena apa? Demi karya keselamatan umat manusia yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Ya, jadi ketika mengatakan terjadilah menurut kehendakmu, berarti kepentingan pribadi itu akan turun, merosot. Ya, karena kita mendahulukan Allah Bapa, kehendak Bapa, karya keselamatan. Ya, nah di sini kita melihat, kita mau belajar dari seorang Bunda Maria yang sungguh luar biasa. Ya, kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia begitu dekat dengan Allah Bapa. Ya, nah tadi sudah dikatakan Lukas 1:38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Tadi udah dibaca, hamba. Nah, jadi Maria itu mengatakan dirinya sebagai hamba. Ya, memiliki hati seorang hamba adalah mutlak memiliki hati seorang yang percaya. Seorang percaya itu memiliki hati hamba seperti Bunda Maria. Itu harus, kita sebagai orang percaya, ya, itu harus memiliki hati hamba. Di sini adalah Maria-Maria di zaman modern. Pasti semuanya Anda dan saya harus memiliki hati seorang hamba. Itu berarti seorang hamba itu tidak berdalih, tidak punya alasan apapun, tidak tawar-menawar apapun, pokoknya sebagai pelayan. Pelayannya siapa? Pelayannya Tuhan. Kita punya Tuhan. Jadi kita harus mengikuti perintahnya Tuhan, Tuhan kita. Di sini siapa yang mengaku dirinya hamba Tuhan boleh angkat tangan. Siapa di sini hamba Tuhan? Boleh angkat tangan. Gak usah malu-malu, gak usah setengah tiang ya. Berarti ragu-ragu ya. Naik 2 tangan, angkat. Saya adalah hambanya Tuhan. Amin. Ya, berarti setiap saat Anda bisa mengatakan, ya Tuhan, saya baca firman, aduh tidak sesuai dengan kehendakku. Aku pilih si B, tapi kok Tuhan bilang di dalam firman-Nya seperti ini. Ya udahlah, terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan. Karena hamba. Ya, jangan semaunya sendiri. Nah, seperti Maria. Tetapi zaman sekarang ini kalau kita lihat banyak anak muda, entah orang tua, sama saja suka tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ikut kamu mau kasih aku apa? Kalau aku jadi pelayanmu, kamu mau kasih aku apa? Kalau aku suruh taat sama kamu mau menyembuhkan aku ya sekarang. Nah, banyak sekali. Kamu mau berikan aku pacar? Aku sampai di sini single loh. Di sini single semua. Atau sudah double atau ya sudah berteman, punya pasangan hidup. Jangan bilang pacar ya. Kalau pacar itu nanti ganti-ganti ya. Kalau cari itu pasangan hidup. Amin. Siapa yang sudah punya pasangan hidup boleh angkat tangan. Oh, belum punya. Berarti ini masih single ya. Single ya. Selalu ngomong ya, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakku, kapan aku mendapatkan pasangan hidup, begitu ya. Jangan ditetapkan sendiri waktunya, ya. Terjadilah menurut kehendak Tuhan, gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak mau taat sama Tuhan, tidak mau datang ke PD, nggak mau taat, nggak mau komit, nggak mau ini, nggak mau itu, mau jadi tim doa. Aduh, nggak mau nanti dulu. Aku mau jadi tim doa kalau Tuhan memberikan aku pasangan hidup, kalau Tuhan mau memberikan aku pekerjaan, kalau aku sukses. Tunggu ya Tuhan sampai aku sukses, ya. Saya dulu sebagai organis, sebagai guru piano, kalau diminta, ya, saya dari kecil saya main piano sampai saya mahasiswa, saya bisa mengajar, saya memberi les. Sampai saya menikah, saya juga masih memberi les dan dapat uang banyak. Ya, guru piano itu dapat uang banyak juga. Sampai saya menikah, saya bisa memodali diri saya sendiri, beli ini, beli itu. Menikah juga saya memodali diriku sendiri. Ya, karena mama saya sendirian, gak punya papa, ya gak punya suami. Papa saya sudah meninggal. Saya diminta untuk jadi organis di gereja. Saya bilang apa? Enggak.
bilang mah sama mertua saya bilang, jangan, saya repot. Ya, karena nanti kalau saya diminta, saya setiap minggu akan main di gereja. Enggak mah, bilang jangan. Apa itu pelayan, saya tidak mengerti. Padahal sebetulnya itu Tuhan itu bicara pada pastor untuk meminta saya melayani. Menjadi organis di gereja karena saya guru piano. Tapi saya tolak. Enggak. Saya menurut diri saya sendiri, kehendak saya mau cari duit. Saya masih punya anak-anak kecil. Tidak sama sekali. Seperti itu, saudara. Ya, banyak masih tawar-menawar. Tuhan mau kasih apa? Pastor mau kasih apa? Ya, kalau saya melayani, pasti nanti saya disuruh setiap minggu, begitu kan? Ya. Nah, jadi manusia masih banyak tawar-menawar. Ya. Nah, sekarang ini memang manusia punya dalih, suka beralasan. Hati-hati ya, mulai sekarang kita tidak punya alasan, apapun yang mau kita lakukan, kita selalu terjadilah menurut kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Rasul Paulus, ya, itu di dalam Filipi 2 ayat 14. Ya, Filipi 2 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kita lihat Filipi 2 ayat 14. Saya berikan enggak ya? Lupa saya. Filipi Enggak masuk, Tan. Enggak masuk ya, tapi bisa enggak? Bisa, bentar ya, saya cari dulu ya. Filipi 2, sorry, kelewatan kayaknya ya. Iya, enggak apa-apa, Tan. 2 ayat 14. Atau mungkin lompat-lompat saya ngasihkan. Lakukanlah segala sesuatu, ya dikatakan, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, jadi pada ayat yang awal itu kamu harus taat kepada Tuhan. Ya, jadi taat pada Tuhan. Karena apa? Ya, karena kita tadi adalah pelayan, kita adalah hamba. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lah itu tadi, berbantahan asalkan Tuhan jawab doaku, asalkan aku dapat pasangan hidup, asalkan aku dapat duit, asalkan. Tidak berbantahan. Ini kata Paulus. Ya, jadi Paulus itu sungguh luar biasa, sangat juga setia kepada Tuhan. Nah, kita akan juga nanti melihat di dalam ini yang juga saya tidak memberikan kepada Juan ya. Matius pasal 26 ya. Nah, di sini kita nanti melihat Yesus itu di dalam doa Bapa kami nanti. Itu Matius 6 yang ayat 10. Sekarang kita mau lihat di dalam Matius 26 ayat 39. Itu mengatakan bahwa ya, ketika Yesus berdoa di bukit, berdoa di bukit ya, nggak apa-apa. Matius 26 ayat 39 itu saya bacakan aja ya. Yesus berdoa pada saat setelah malam perjamuan terakhir, dia ya di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa, ayat 39. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya. Nah, ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Jadi satu kali berdoa demikian, 2 kali sampai 3 kali loh. Ya, kedua kalinya juga pergi berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat contoh dari Yesus ya, yang sudah dilahirkan oleh Bunda Maria. Mamanya sendiri, jadilah padaku menurut perkataanmu. Anaknya pun juga pasti dididik oleh Bunda Maria sampai ketika dia menjadi besar, menjadi dewasa, ketika dia benar-benar ditangkap. Sebelum ditangkap, dia berdoa, dia tahu
bahwa ajalnya akan tiba, dia berdoa supaya cawan ini berlalu. Dia nggak bisa ya minum dari cawan itu, nggak tahan dia sampai berkeringat, berpeluh darah. Nah itu ya. Dan juga bagaimana Yesus itu ya mengajarkan kepada para murid-muridnya sebelum itu tentang doa Bapa kami. Ya, ada suatu permintaan dan harapan ya di dalam doa Bapa kami. Ya, nah kita melihat di dalam Matius bab 6 ayat 10, nggak usah lah. Ya, Anda semua sudah tahu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah ini, datanglah kerajaanmu. Nah terus, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Jadi kehendak Tuhan di dalam surga itu yang harus terjadi di atas bumi ini, di dalam kehidupan Anda dan saya, dalam pekerjaan Anda dan saya, dalam kehidupan keluarga Anda dan saya, dalam pelayanan Anda dan saya, dalam apalagi pekerjaan, pelayanan, studi Anda dan saya. Mau masuk sekolah apa? Mau meneruskan S2 ya atau tidak? S3 ya apa tidak? S4 nih, S-teler kalau S4 ya, jangan-jangan ya. Ya apa tidak? Ya. Nah, jadi inilah doa Bapak kami. Ya. Now, mau pergi ke luar negeri, ke Cina, mau kemana? Masa pandemi terjang saja. Nah ini, ya doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini, di rumahku, di keluargaku, seperti di dalam surga. Ya, nah itu fiat voluntas tua. Seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, dikatakan juga oleh Yesus. Ya, tapi fiat voluntas tua itu adalah perkataan dari Bunda Maria dalam bahasa Latinnya. Ya, sekarang apa yang perlu kita pahami? Ya, hidup sebagaimana hidup, kita bisa hidup seperti Bunda Maria dan seperti Yesus kepada Bapa. Bunda Maria juga kepada Bapa. Yang pertama, kita ini harus punya kesadaran ya untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendaknya kita, kehendak pribadi kita. Itu harus punya kesadaran. Saya harus menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi kita, saudara dan saya. Ya, ini tidak mudah sebenarnya ya. Terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu. Ya, kalau sudah begitu menyesal. Ya, enggak mudah untuk mengatakan seperti itu, enggak mudah. Manusia cenderung untuk apa? Sok tahu. Ya, manusia itu cenderung sok tahu di luar PD ini. Coba anak-anak lain di sekolah, coba anak-anak lain di tempat kerja, yang lainnya, ya, itu semuanya sok tahu, sok kuasa, berkuasa atas dirinya sendiri. Mau apa? Kehendakku, aku berhak. Nah ini ya, haknya itu ya, mengedepankan keinginannya sendiri di atas yang lainnya. Ya, itu manusia seperti itu. Saya nggak tahu, saudara-saudara di sini masih seperti itu enggak? Ya, tapi yang lainnya di luar sana, waduh, banyak sekali ya yang suka sok tahu. Itulah kehendak Tuhan. Zaman sekarang, apalagi pandemi ini, sulit kayak gini. Wah, nggak bisa sok tahu, ya, sok kuasa, berkuasa dan sebagainya. Lah, anggapan mereka jika mereka itu mengekang kehendaknya sendiri, itu dikekang, dan untuk bisa melakukan kehendak pribadi lain, itu mereka merasa haknya, hak asasinya itu dijajah. Ya, gengsinya itu loh dijajah. Jadi mereka mengatakan itu bentuk perhambaan. Kalau saya harus mendahulukan kehendaknya orang tua, mendahulukan kehendaknya penasehatku, mendahulukan kehendaknya bapak, mendahulukan orang lain, saya merasa terjajah. Hak asasi saya dijajah. Ya, ini tidak ada sifat menghamba itu nggak ada. Ya, mereka lupa loh sebetulnya kalau mereka sudah ditebus oleh Tuhan.
Ini kita berbicara mengenai orang percaya, orang Katolik, orang Kristen, ya. Mereka udah ditebus dengan darahnya yang mahal. Ya. Bukan dengan emas dan perak, tetapi ditebus dengan darah yang mahal. Nah, sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Nah, itulah kita. Terus apa? Ya, kita sudah tidak lagi menjadi hambanya dunia, menjadi hambanya pekerjaan, menjadi hambanya studi kita, menjadi hambanya diri kita sendiri. Bukan. Kita hamba Tuhan. Karena kita sudah ditebus, ya. Nah, kita lihat Roma 6 ada ya? Roma 6 ayat 22. Ya, dikatakan apa di sana? Ya, Roma 6 ayat 22. Kita baca. Nah, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, semuanya ini kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya. Kita sudah menjadi hamba Allah. Jadi berarti bukan kehendak saya lagi yang penuh dengan dosa, yang semau gue, suka salah, suka tersesat, kemudian gagal, ya. Tetapi kita mengikut kehendak Tuhan supaya kita dituntun sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, nah ini karena itu kita ucapkan seperti itu. Ya, sebagai hamba Allah kita sudah merdeka. Merdeka bukan berarti sak mau gue, bukan. Ya, tetapi semaunya Tuhan. Tuhan mau apa dari saya? Ya, Tuhan Yesus itu sedang memberi sebuah teladan kepada kita. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya itu menempatkan diri, ya, menempatkan Bapa di surga itu di atas kehendak kita. Ya, jadi Yesus memberikan contoh melalui penderitaannya. Bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Karena Firman mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sampai dia panggul salib, sampai dia menderita, jatuh bangun mukanya buruk. Itu sampai di kayu salib mati dalam keadaan hina. Itu adalah melampaui kehendaknya diri sendiri, mengikuti kehendak Bapa. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini sekarang ini, ya, apa yang Anda lakukan di dalam hidup Anda, semuanya itu adalah bukan karena kehendak Anda. Itu kehendak Bapa. Anda bekerja di sini, semuanya Anda mempunyai teman hidup yang nantinya akan menikah, atau Anda melakukan pelayanan ini itu, ya, Anda ada di PD ini, ada di Surabaya, semuanya itu adalah karena kehendak Bapa. Tuhan kadang-kadang mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Pandemi ini sepengetahuan Tuhan juga. Dan Tuhan itu punya kehendak terjadi pada kita. Apa maksudnya? Ya, supaya kita ini menjadi semakin kuat rohaninya, kita dimurnikan. Tapi di lain pihak banyak orang yang menurun, meninggalkan Tuhan, sudah tidak percaya lagi. Karena apa? Kalau kita ini mengikuti kehendak Tuhan, kalau kehendak Tuhan itu katanya baik, kita tidak mungkin pandemi kok berlama-lama seperti ini, misalkan. Ya, nah kita lihat di dalam Yakobus coba, ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Ya. Nah, kita melihat. Jadi sekarang kita boleh baca sama-sama juga ya. Hai kamu yang berkata, hari ini kamu yang berkata ya, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapatkan untung. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama sekali seperti uap. Sebentar saja sudah kelihatan lenyap. Ya, sebenarnya kamu harus berkata, jika itu menjadi kehendak Tuhan, Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ya, jadi sekali lagi di sini
Jangan semaunya sendiri berangkat ke kota anu. Mau di sana kami mengatakan ini. Persis seperti anak bungsu itu yang minta haknya kepada warisan kepada bapaknya. Saya bisa melakukannya. Saya bisa mengembangkan uang ini. Saya sudah dewasa. Saya sudah cukup umur. Wah, seperti itu. Ya, tidak. Oke, siapa sih kamu itu? Kamu tuh seperti uap. Sebentar udah lenyap. Ya, terus mau mengandalkan diri sendiri? Nggak bisa. Ya. Oke. Silakan seterusnya. Ya, jadi yang pertama tadi ya dikatakan bahwa kita ini harus penuh dengan kesadaran tadi yang pertama ya. Penuh kesadaran bahwa apa? Kita ini harus mendahulukan kehendak Bapa. Penuh dengan kesadaran. Yang kedua, kita penyerahan diri terhadap kehendak Bapa ya. Untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus serah sudah. Menyerahkan diri. Jangan tunggu sampai kalah. Jangan tunggu sampai kamu kalah ya. Tetapi kamu harus belum. Kamu harus apa? Menyerahkan diri kepada Bapa. Berarti bukan ini ya. Bukan ini. Memahami dan nanti menerima konsekuensinya apa? Ya, kalau kita mengatakan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, kita harus tahu konsekuensinya. Kita tahu juga nanti memahami apa yang akan Tuhan perbuat di dalam hidup ini. Bukan ini ya, selesai. Silakan, selesai aja. Stop ya. Nah, jadi kehendak Tuhan. Saya mau bicara tentang kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan itu, ya Juan bisa dimatikan ya. Kehendak Tuhan itu apa sesuatu yang mengenakkan. Apa sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang menjanjikan yang luar biasa ya. Kehendak Tuhan itu sekali lagi belum tentu mengenakkan ya. Mengenakkan apa? Mengenakkan bagian kedagingan kita. Selalu berlawanan. Kehendak Tuhan dengan kedagingan kita itu selalu berlawanan ya. Nah, tidak mengenakkan bagian kedagingan kita. Contohnya ya, ini saya punya anak Raymond ya. Dia itu pada waktu berapa bulan yang lalu itu dia dari Jakarta naik mobil ya, pada waktu apa itu ya? Bukan Sinca mungkin ya kayaknya ya. Habis dari Sinca atau sebelumnya ya, naik mobil ke sana. Merayakan wedding anniversary. Pergi Jakarta berdua, anak-anak ditinggal, naik mobil. Sampai di Jakarta, dia bertemu dengan teman-temannya, ya. Lalu kemudian mereka bersepeda, goes. Kemudian beberapa hari di sana selesai, dia pulang, ya mohonnya honeymoon, ya, merayakan wedding anniversary ke Solo. Di Solo tinggal di saudaranya. Kemudian di sana juga ada teman, pagi-pagi olahraga naik sepeda. Lalu pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya capek badannya. Hari Selasa dia merasa, Senin datang, tiba di Surabaya, Selasa merasa badannya meriang. Meriang itu mulai tenggorokannya batuk-batuk. Ya. Nah, tapi dia harus bertemu dengan anak-anaknya kan. Anaknya 3. Bertemu dengan papanya hari Senin malam, Selasa. Wah, mereka berangkul-rangkulan, tidur bersama dalam satu tempat tidur, terutama dengan anaknya yang laki. Dengan istrinya juga. Kemudian besoknya dia bingung. Saya kok tambah meriang ya? Saya kok tambah rasanya gorokan gak enak ya? Nah, sebetulnya antara kelelahan atau COVID. Lalu dia cek darah. Dia cek PCR penuh, itu waktu itu penuhnya di National Hospital. Dia antre, nggak tahu dapat nomor, ambil nggak tahu gimana, nggak dapat tanda, dia langsung masuk. Terus dia tanya, Mas, tandanya saya mana? Ya sudahlah, pokoknya ini masuk aja, itu nanti ada tandanya. Dia nggak lihat ada namanya atau tidak, dia langsung di swab, di PCR. Kemudian udah dia ndak sadar, selesai
Kemudian diumumkan hasilnya positif. Dia bingung. Positif. Pada hari ketiga, keempat, itu dia dikasih obat sama teman-teman. Dia umumkan di teman-temannya yang dia bertemu. Saya kena positif. Mereka semua PCR, negatif semua. Anaknya yang bergelutan dengan bapaknya itu PCR semua. Anak 3 sama istrinya. Hasilnya negatif semua. Dia bingung. Anak saya negatif, teman-teman saya semua negatif. Dan temannya mengirim obat banyak sekali. Obat diminum dia sehat. Hari keempat sehat. 5, 7, 8, 9. Hari ke-10 dia bingung. Tuhan, ini saya COVID beneran atau tidak? Ya. Lalu dia dengan dokternya dibilang, nggak boleh cek sekarang. Ceknya nanti 2 minggu. Tapi dia diam-diam dia tes darah. Dia tes serologi. Serologinya mengatakan non reaktif. Dia heran. Kalau saya COVID pasti reaktif. Udah, dia tidak percaya. Tadinya waktu saya ambil darah, nama saya tidak kelihatan di mana, di tempat botolnya itu yang habis diambil itu PCR-nya. Dia bilang, jangan-jangan keliru ini. Terus dia sudah sehat. Dia berdoa, dia kasih firman dari kamarnya, dia isolasi mandiri dan sebagian, dan telepon dengan dokternya. Kemudian setelah 14 hari dia PCR. Disuruh dokternya kan, hasilnya negatif. Terus dia diam-diam cek serologi lagi untuk mengetahui bagaimana nilainya apa, IgG apa itu, IgM. Ternyata tidak ada COVID. Dia bingung, saya ini COVID beneran atau tidak? Terus dia bilang, saya terlanjur di dalam kamar ini sudah 14 hari. Saya bilang, ya itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terjadilah atas kamu. Tuhan punya maksud. Memang kehendak Tuhan itu tidak enak dengan kedaginganmu, berlawanan dengan kedaginganmu. Kedaginganmu ingin keluar, ingin menyatakan saya tidak COVID. Tapi Tuhan bilang COVID. Mungkin salah, tapi Tuhan izinkan. Kehendak Tuhan supaya kamu istirahat. Kehendak Tuhan supaya kamu lebih dalam bergaul lagi, berrelasi dengan Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kamu lebih lagi membaca kitab suci, bla 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 bla. Dia terima dan dia bersyukur. Nah ini ya, kehendak Tuhan itu belum tentu mengenakan kedagingan. Ya, Tuhan tahu akan setiap kelemahan kita. Ya, Ayub juga kehendak Tuhan untuk digodai. Silakan setan. Ya, badannya nggak enak, sakit semua, garuk gatel, udah karu-karuan. Ya, tapi dia juga tahu kalau memang kehendak Tuhan seperti ini, ya terjadilah dia untuk diubahkan menjadi indah kelaknya. Ya, jadi ada harga yang harus dibayar kalau kita mau jadilah menurut kehendak Tuhan. Bunda Maria ada harga yang harus dibayar. Dia harus Ya, enggak dapat first class pada waktu mau melahirkan bayinya. Dapat kandang. Ya, tidak ada rumah sakit, tidak ada apa-apa. Ya, nah jadi seperti itu Bunda Maria itu mengalami seperti itu. Yesus juga mengalami seperti itu. Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami segala macam. Ya, sehingga dia nggak enak, dianiaya dan sebagainya sampai dia harus mati di atas kayu salib. Ya, nah jadi banyak orang juga punya dugaan bahwa terjadilah menurut kehendak Tuhan itu selalu, ada yang bilang lancar-lancar saja, pasti mengalami berkat. Ada yang ngomong gitu. Tidak selalu, ya. Tuhan melihat keadaan kita. Kehendak Tuhan itu juga mendidik kita. Kehendak Tuhan itu mendidik kita. Apakah kamu masih setia? Bunda Maria, apakah kamu masih setia, Maria? Kamu mau melahirkan, tidak ada tempat. Kamu harus di kandang. Setelah melahirkan anaknya, kamu suruh ngungsi ke Mesir karena mau dibunuh anaknya. Coba bayangin, enak enggak? Enggak enak. Ya, Yesus juga demikian. Kehendak Bapa enggak enak. Jadi kehendak Bapa itu sekali lagi tidak selalu enak. Karena Tuhan kadang-kadang juga mendidik saudara dan saya, mau menguji kita apakah kita imannya masih setia kepada Tuhan. Nah, saya bertanya sekarang, ya, apakah Anda semua siap di sini untuk mengatakan
terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Siap atau tidak? Kalau siap, katakan pada dirimu sendiri, nggak usah angkat tangan. Ya, siap atau tidak. Ya. Nah, jadi pada malam hari ini memang apa yang harus dilakukan untuk melakukan kehendak Tuhan? Memang kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus memiliki pikiran, perasaan benar-benar seperti Kristus. Coba kita terakhir ya, kita baca firman di mana Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 5. Saya catatkan enggak itu? Enggak ada. Filipi 2 enggak ada kayaknya. Ada Tan, sebentar ya. Kalau enggak ada enggak apa-apa, saya bacakan aja. Nah, ini sudah Tan. Sudah, Filipi 2. Nah, mari kita semua sempurnakan sukacita kita. Ya, kita harus sukacita untuk melakukan kehendak Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Ini dapat dilatih di dalam komunitas. Ya, jadi yang pertama kita harus berelasi juga dengan Tuhan secara luar biasa, dekat dengan firman-Nya. Yang kedua, kita juga masuk komunitas sehingga kita dilatih untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri. Ya, hendaklah kamu dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Nah ini, lebih utama yang lain. Saya nanti nomor 2. Kehendak Tuhan lebih utama dari saya. Saya nanti hanya mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita punya kehendak ya boleh saja. Tapi sekali lagi berikan kepada Tuhan. Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Ya. Nah, tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah ini, ya, dalam komunitas, dalam sel KKU, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi sel ED komunitas itu melatih kita untuk mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Oleh karena itu, selalu dalam diri kita, jadilah seturut rencana dan kehendak-Mu. Karena kita percaya Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Mari kita sekarang berdoa ya. Silahkan ditayangkan lagunya. Kaulah segalanya. Katakan kaulah segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, bagianku, layangku pandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau yang mengasihiku, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, di setiap jalanku. Hatiku haus, haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihi
mengasihimu, kasihmu memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, kami memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar Bapa, biarlah saat ini anak-anakmu yang ada di PDKK GYB ini, biarlah malam hari ini setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar untuk selalu mengatakan kepada Tuhan, jadilah pada kami seturut kehendak-Mu. Kami perlu memiliki kesadaran bahwa kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Bila anak-anak-Mu ini Kau berikan kehendak bebas untuk boleh mempunyai kehendak mereka sendiri. Namun saat ini ketika mereka udah merencanakan sesuatu dalam hidup mereka, tetap mereka harus menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Serahkan dirimu, rencanamu kepada Tuhan, agar kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kehendakmu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadilah. Saat ini ketika engkau masih mempunyai rasa sombong, memiliki gengsi, tidak mau orang lain mengatur hidupmu, tidak mau taat kepada kitab suci, kepada firman, engkau masih sok tahu, engkau masih sok berkuasa atas dirimu, padahal milik Tuhanlah engkau. Engkau tidak memiliki hidupmu, hidupmu adalah milik Tuhan. Saat ini mari kita mau berubah, kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Mungkin itu tidak enak, tapi itu terbaik bagimu. Mungkin itu Anda mengalami damai sejahtera yang luar biasa ketika melakukan kehendak Tuhan. Itu juga bisa terjadi ketika engkau masih Tuhan anggap degil hatimu. Seringkali terjadilah seperti itu. Tuhan mau mendidik engkau. Tuhan sayang kepadamu. Untuk melakukan kehendak Tuhan memang itu tidak mudah, namun Tuhan mau kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh rendah hati seperti Bunda Maria. Dia selalu katakan bahwa semua ini biar kehendak Tuhan yang terjadi. Walaupun dia tahu nanti mungkin apa yang akan terjadi pada dirinya, tetapi imannya sangat luar biasa, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Maka pada malam hari ini juga kami mau berubah Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, membuang segala gengsi-gengsi, mengatakan hakku, hakku, semuanya. Malam hari ini Tuhan angkat hak-hak itu, gengsi-gengsi itu dari dirimu, sehingga engkau akan menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kau jadikan dia Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Bapak, bagi kaum muda yang ada di PDKK GYB ini. Kami persembahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Thank you Tante Jen untuk materi firman-Nya. Berikutnya dikembalikan kepada
tim pujian penyembahan. Sudah. Baik teman-teman, sekali lagi mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Katakan bahwa Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Mari naikkan lagu ini sebagai penyerahan diri kita. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itulah bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Sekali lagi mari katakan Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kami mau jadikan kerajaan dan kebenaran-Mu ada di dalam diri kami. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakan. Mari katakan mengasihimu Tuhan. Dengan lebih sungguh katakan mengasihimu. Memuliakanmu Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, malam hari ini kami mau ambil satu komitmen yang baru, menjadikan Engkau pusat dari segalanya, mengasihimu, menyembah Engkau Tuhan. Walau mungkin apa yang kami alami di dalam hidup kami tidak sejalan dengan apa yang kami pikirkan dan kami mau, tetapi kami tetap mau mengasihi Engkau. Kami tetap mau kerajaan dan kebenaran-Mu terjadi di dalam hidup kami. Kami mau taklukkan seluruh kehendak kami di bawah kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu kekuatan-Mu akan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada malam hari ini. Biarlah benih itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kalau kami telah mendengar begitu banyak kebenaran firman-Mu, ini juga saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Kami mau memberikan Tuhan apa yang telah kami dapat di dalam hidup kami. Rezeki kami Tuhan, semua berkat yang berasal daripadamu. Mari Tuhan Engkau berkati pemberian pada malam hari ini. Mungkin tidak sebanding Tuhan dengan apa yang sudah kami terima dari Engkau. Tapi biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami untuk cinta-Mu yang tanpa batas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Setiap persembahan kami Tuhan. Teman-teman, saat ini di layar teman-teman mungkin akan terpajang rekening. Boleh teman-teman transfer ke situ sebagai persembahan. Ada bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Silakan ada pengumuman. Ya, shalom teman-teman. Pengumuman persekutuan doa berikutnya akan diadakan tanggal 4 Mei 2021 jam 7 malam. Nanti open room Zoom-nya sama seperti hari ini jam 6:30. Untuk informasi linknya itu akan kita informasikan di Instagram kita di @pdmpkkgyb. Bila teman-teman yang belum follow, bisa follow terlebih dahulu buat info-info selanjutnya. Pengumuman kedua, PDGYB juga mengadakan Kombas yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Kombasnya ini tergantung keorsannya masing-masing. Bisa melalui via Discord, Zoom, ataupun Google Meet. Info untuk lebih lanjut, atau teman-teman yang belum bergabung dan mau bergabung, bisa menghubungi Chan Levi di nomor yang tersebut. Bisa di-screenshot dulu atau dicatat, teman-teman. Next. Untuk persekutuan doa ini, teman-teman juga jangan khawatir kalau tadi datang terlambat atau mau mengulang lagi firman yang dibawakan Tante Jen, bisa lihat di YouTube kita di PDMPKGYB. Nah, kami juga mengajak teman-teman untuk membantu subscribe, like, and comment channel YouTube kami ya. Bagi teman-teman yang juga rindu untuk didoakan, kami dari tim PDGYB juga mengadakan pelayanan doa pribadi. Nah, bagi teman-teman yang mau didoakan, bisa langsung chat ke panelis, nanti akan dibagi per room untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa kami. Dan kami juga dari tim PDGYB juga melayani untuk pelayanan doa konseling. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini memerlukan konselor, juga bisa memberikan chat namanya dan nomor WA-nya untuk nanti kami akan bantu follow up lebih lanjut lagi.
Terima kasih. Sekian pengumuman. Kita lanjutkan dengan dokumentasi dan lagu penutup. Oke, teman-teman semuanya. Thank you sebelumnya untuk Cynthia yang udah bikin pengumuman. Berikutnya teman-teman semuanya yuk masih off cam. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita akan dokumentasi dulu. Oke, yuk yang kameranya masih off boleh dinyalakan. Masih tunggu teman-teman semuanya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dihitung ternyata efektif ya teman-teman. Oke, 2 kali foto ya teman-teman semuanya. Nanti tetap senyum aja dan kasih gayanya. Soalnya kita nggak tahu nih siapa yang di halaman pertama, siapa yang di halaman kedua. Oke. Nah, yang halaman pertama, siap-siap semuanya. Oke. Kasih senyuman terbaiknya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, tunggu ya. Senyumnya boleh dilepas dulu. Nanti kering giginya. Oke, yang berikutnya. Yuk, boleh senyum lagi teman-teman semuanya. Siap-siap. Yang kamera masih off, dikasih kesempatan. Itu mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Next dikembalikan kepada tim pujian. Mari saat ini teman-teman, kita mau kembali dalam suasana doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap cinta-Mu Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Seperti Bunda-Mu yang kudus, yang boleh berkata, terjadilah pada aku menurut perkataan-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh belajar, untuk boleh membuka diri kami, untuk boleh membawa diri kami seutuhnya Tuhan kepadamu. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, namun kami percaya di dalam setiap pergumulan, permasalahan, proses yang boleh kami hadapi hingga pada saat ini, Engkau Tuhan telah memproses kami dengan cara-Mu. Berkati kami itu terus meneladani Bunda-Mu yang kudus. Biarlah cinta-Mu itu pula yang boleh kami bagikan terhadap sesama. Sertai kami Tuhan, ketika kami yang boleh datang di tempat ini untuk semakin Engkau bentuk. Dan ketika kami Tuhan kembali dalam segala aktivitas dan kegiatan kami juga boleh membawa cinta itu Tuhan di tengah-tengah sesama kami. Sertai setiap hati kami Tuhan, sertai setiap diri kami. Dan kami juga berdoa untuk Tante Jane Tuhan, yang boleh mengisi materi pada malam hari ini. Berkati Tuhan, lindungi dan sertai Tante Jane. Biar Engkau boleh berkatinya dan keluarganya, agar kesehatan, keselamatan, dan cinta itu juga terus tumbuh dalam diri Tante Jane. Dan bagi kami semua Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami boleh belajar untuk terus mencintai-Mu Tuhan, untuk terus rindu kepada-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dan di dalam situasi Tuhan yang buruk sekalipun. Ini setiap hati kami Tuhan, terima kasih Engkau yang boleh hadir. Biarlah dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau bergoyang bersama meskipun di Zoom masing-masing. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita boleh bergoyang bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku kan menari, memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai di 2 minggu lagi. Dadah semuanya. Dadah. Thank you Tante Jen. Thank you, Sekali Tante lagi. Jen. Thank you Tante Jane.